Oke, kita akan membahas tentang benjolan payudara. Benjolan payudara itu seringkali terjadi pada remaja putri, ya. Remaja baru dari anak-anak remaja, dan dia mengeluh ke orang tuanya, aduh payudaraku sakit mah, gitu ya. Nah kemudian dia lihat ada benjolan di situ, tidak apa-apa. Itu adalah kelenjar susu yang dipersiapkan untuk dia yang sudah mulai besar atau mulai remaja. Karena memang tanda-tanda remaja adalah adanya payudara yang membesar. Nah, di sini ada keluhan juga pada ibu-ibu. Saya kalau mau mens payudara saya sakit. Tidak apa-apa, itu pengaruh hormon. Hormon estrogen dan progesteron yang bersama-sama mempengaruhi kelenjar susu atau yang dipengaruhi pula oleh kelenjar dari hormon prolaktin. Nah, kelenjar susu akan membesar dan menimbulkan rasa nyeri menjelang menstruasi. Nah, kemudian ada benjolan yang lain. Nah, benjolan yang lain ini juga bisa terjadi pada laki-laki, bukan hanya pada perempuan. Saat ini laki-laki juga terkadang ada benjolan di payudaranya. Bahkan ada beberapa laki-laki yang didiagnosa kena tumor payudara, baik itu tumor jinak maupun tumor ganas. Nah, di sini saya ingin berbagi dengan teman-teman apa sih itu benjolan payudara. Jadi, benjolan payudara yang saya maksudkan di sini adalah jaringan lain yang tumbuh di dalam payudara. Tekstur benjolan tersebut tergantung dari jenisnya, bisa teraba padat ataupun berisi cairan. Sebagian besar benjolan pada payudara ini bersifat jinak atau non-kanker. Akan tetapi benjolan pada payudara juga bisa menjadi tanda kanker payudara. Oleh karena itu penting untuk segera memeriksakan diri apabila Anda mengalami benjolan pada payudara Anda. Baik Anda yang laki-laki maupun Anda yang perempuan. Jadi bukan hanya perempuan loh ya. Nah, selain itu, khususnya pada wanita yang mempunyai payudara, benjolan payudara ini seringkali terjadi. Walaupun saya tadi bilang pada pria juga bisa terjadi. Kondisi ini perlu dibedakan dengan ginekomastia. Nah, apa itu ginekomastia? Ginekomastia adalah pembesaran payudara yang disebabkan karena terkait dengan ketidakseimbangan hormon, dan ini terjadi pada pria. Nah, umumnya pada pria ini biasanya mereka yang memiliki berat badan yang berlebih atau mungkin efek samping dari obat-obat yang dikonsumsi. Bisa jadi karena obat-obat hormon, kepinginnya kekar badannya, kepinginnya badannya tampak tegap ya, tampak terbentuk. Dia menyuntikkan hormon-hormon steroid yang menimbulkan salah satunya adalah efek samping adanya ginekomastia. Nah, apa penyebab daripada benjolan payudara? Yang pertama itu disebabkan karena kista. Kista adalah benjolan yang berisi cairan yang terbentuk akibat penumpukan cairan dalam kelenjar payudara. Wanita dapat memiliki satu atau lebih kista pada satu atau kedua payudara, dan belum diketahui secara pasti
kista payudara itu terbentuk karena apa dan mengapa terbentuk. Tetapi kondisi ini diduga terkait dengan perubahan hormon, khususnya pada saat menjelang menstruasi atau pada saat siklus menstruasi. Yang kedua adalah fibroadenoma. Fibroadenoma adalah tumor jinak pada payudara yang paling sering dialami wanita usia 20 hingga 30 tahun. Fibroadenoma terbentuk dari jaringan payudara, jaringan ikat, serta dapat terjadi pada satu atau kedua payudara. Fibroadenoma terbagi menjadi fibroadenoma simplex yang tidak bersifat kanker ya, dan fibroadenoma kompleks yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Dan sampai saat ini belum diketahui apa yang menyebabkan munculnya fibroadenoma. Tetapi kondisi ini diduga terkait dengan hormon estrogen atau penggunaan pil KB. Berikutnya adalah fibrokistik payudara. Fibrokistik payudara sendiri merupakan pertumbuhan jaringan fibrosa dan kista di dalam kelenjar payudara. Dibandingkan dengan kista payudara, benjolan fibrokistik payudara lebih banyak mengandung jaringan fibrosa, yaitu jaringan ikat yang berbentuk seperti serat. Dan kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja, tetapi biasanya dialami oleh wanita yang masa subur. Masa subur usia berapa? Di rentang usia 30 hingga 50 tahun. Penyebab fibrokistik ini juga belum diketahui secara pasti, tetapi diduga terkait dengan perubahan hormon estrogen pada siklus menstruasi. Yang keempat adalah papiloma intraduktal. Papiloma intraduktal adalah tumor jinak yang terbentuk pada duktus, yaitu saluran yang membawa ASI dari kelenjar susu atau lobulus ke puting payudara. Nah, tumor ini terbentuk dari jaringan fibrosa, kelenjar dan pembuluh darah. Papiloma intraduktal bisa berupa tumor tunggal atau tumor solid ya, kita sebut sebagai solitary intraduktal papiloma yang tidak bersifat kanker atau terdiri dari banyak tumor atau kita sebut multiple papiloma yang berisiko menjadi kanker. Kondisi ini diketahui paling sering terjadi pada wanita usia 35 sampai 55 tahun. Dan sampai saat ini belum diketahui apa yang menyebabkan papiloma intraduktal. Namun ada dugaan kondisi ini terkait dengan penggunaan kontrasepsi, tetapi kontrasepsi juga karena penggunaan terapi hormon pengganti, juga sebagai akibat dari disinyalir ya
akibat dari adanya riwayat keluarga yang pernah menderita kejadian yang serupa. Yang kelima adalah mastitis. Nah, karena ada mastitis ini bukan berarti mas-mas ya. Nah, mastitis ini adalah peradangan pada jaringan payudara yang kadang disertai dengan infeksi. Kondisi ini dapat menyebabkan terbentuknya abses ya, atau kumpulan nanah ya. Abses ini benjolan yang isinya nanah pada jaringan payudara. Umumnya penderita mastitis adalah ibu yang sedang menyusui. Tetapi mastitis juga bisa terjadi pada wanita secara umum. Bahkan bisa juga loh dialami oleh pria. Penyebab utama dari mastitis adalah penyumbatan pada saluran atau duktus yang membawa ASI. Nah, saluran ASI-nya ini tersumbat, sehingga ASI yang tersumbat ini mengendap di dalam payudara, kemudian menyebabkan peradangan yang berujung infeksi. Mastitis juga bisa disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam payudara. Bakteri bisa berasal dari permukaan kulit penderita atau mulut bayi, lalu masuk melalui luka di kulit puting ya. Jadi kulit putingnya luka, mulutnya bayi mengandung bakteri, atau mungkin kulitnya bagian puting itu kotor, kemudian masuk ke dalamnya melalui lubang puting. Setelah itu bakteri yang masuk tadi kemudian berkembang dan menyebabkan infeksi pada jaringan payudara. Yang keenam adalah limfoma. Limfoma adalah benjolan lemak yang tumbuh secara perlahan di bawah kulit. Benjolan ini dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, baik itu leher, bahu, punggung, tangan, kaki, termasuk juga payudara. Dan limfoma ini termasuk tumor jinak yang tidak berbahaya, tetapi bisa mengganggu jika ukurannya bertumbuh besar ya. Ukurannya cukup besar, dia bisa mengganggu. Dan belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan limfoma. Namun kondisi ini cenderung terjadi pada seorang keluarga yang riwayat keluarganya memiliki penyakit limfoma. Meski bisa dialami siapa saja, baik pria maupun wanita, tapi limfoma ini cenderung ada pada usia 40 hingga 60 tahun. Ya, jadi ini bisa terjadi pada mereka yang usianya berapa? 40 hingga 60 tahun. Kemudian ada lagi nekrosis lemak. Nekrosis lemak ini dapat terjadi ketika kelenjar lemak di payudara mengalami kerusakan. Meski umumnya disebabkan oleh cedera, kondisi ini juga bisa terjadi akibat efek samping dari radioterapi atau prosedur bedah pada payudara, misalnya lumpektomi, mastektomi, rekonstruksi payudara, pengecilan payudara, dan biopsi payudara. Jadi perempuan yang suka operasi payudara, hati-hati karena dimungkinkan untuk timbul nekrosis lemak. Nah, berikutnya adalah kanker payudara. Dan ini yang perlu diwaspadai oleh ibu-ibu, tapi juga bisa oleh pria juga loh. Kanker payudara ini adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara.
Walaupun lebih sering terjadi pada wanita, kanker payudara juga dialami oleh para pria. Jenis kanker payudara tentunya tergantung dari jenis sel payudara yang bersarang ya, yang terserang, antara lain karsinoma ductal in situ, karsinoma lobular in situ, dan inflammatory breast cancer dan angiosarkoma. Jadi yang menyebabkan penyakit kanker payudara biasanya adalah adanya perubahan sel-sel yang terjadi pada payudara. Di antaranya adalah ductal in situ, jadi karsinoma ductal in situ, karsinoma lobular in situ, inflammatory breast cancer, dan angiosarkoma. Angiosarkoma ini yang paling ganas. Jadi kanker yang paling ganas adalah sarkoma. Dan penyebab penyakit kanker payudara ini belum diketahui penyebabnya secara pasti. Namun ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Misalnya adalah mutasi gen BRCA yang diturunkan oleh keluarga pada generasinya. Kemudian faktor hormonal juga bisa, pola hidup yang tidak sehat juga bisa, misalnya merokok, paparan zat kimia, dan polusi lingkungan.